Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Kepala Suamiku di Bawah Pohon Besar. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sejak hari itu, kehidupan Rumina mulai sedikit berubah. Dia masih sedih, masih sering menangis kalau ingat Diman. Tapi sekarang ada sesuatu yang membuatnya harus tetap kuat. Dia punya anak di dalam perutnya, anak Diman. Itu yang membuatnya tidak boleh menyerah. Bu Sikun semakin perhatian. Dia memastikan Rumina makan dengan teratur, meskipun kadang Rumina sulit menelan karena mual. Dia juga melarang Rumina mengerjakan pekerjaan berat, seperti mencuci atau mengangkat barang. Semua itu diambil alih oleh Bu Sikun sendiri. "Kamu istirahat aja, Mina. Nanti kalau capek, bayi juga yang kena," kata Bu Sikun suatu sore. Rumina yang tadinya ingin membantu akhirnya mengalah. Dia duduk di kursi sambil melihat Bu Sikun bekerja. Dan dia merasa sangat bersyukur punya orang seperti Bu Sikun di sampingnya. Pak Ustadz juga sangat mendukung. Dia sering pulang lebih cepat dari biasanya, membawa buah atau makanan kecil yang katanya bagus untuk ibu hamil. Dia tidak banyak bicara, tapi tindakannya menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan Rumina. Anak-anak Bu Sikun juga semakin dekat dengan Rumina. Hilman yang paling kecil sering duduk di samping Rumina, cerita tentang apa yang dia lakukan di luar atau bertanya macam-macam hal. Rumina yang awalnya hanya mendengarkan dengan diam lama-lama mulai merespon dengan lebih banyak. Dia mulai tertawa pelan ketika Hilman cerita hal-hal lucu, dan itu membuat Bu Sikun sangat senang. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Rumina duduk di luar rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang terlihat sangat terang, seperti biasa. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Bu Sikun keluar dan duduk di sampingnya. "Lagi mikirin apa?" tanya Bu Sikun. "Mikirin Diman," jawab Rumina pelan. "Pengen dia tahu kalau aku hamil." Bu Sikun diam sebentar, lalu bicara dengan nada yang lembut. "Dia pasti tahu, Minah. Dari sana, dia pasti lihat kamu. Dan dia pasti senang." Rumina tersenyum tipis, air matanya turun lagi. Tapi kali ini dengan perasaan yang lebih tenang. Tangannya kembali menyentuh perutnya, dan dia berbisik pelan. "Aku janji bakal jaga anak kita baik-baik, Mas." Janji itu menjadi pegangan Rumina untuk bertahan setiap harinya. Bulan pertama kehamilannya berjalan dengan berat. Mual terus datang hampir setiap pagi, dan kadang Rumina tidak bisa makan dengan baik. Bu Sikun selalu membujuknya untuk makan sedikit saja, meskipun hanya beberapa sendok nasi atau sepotong buah. Rumina berusaha, meskipun seringkali perutnya langsung menolak dan dia harus muntah lagi. Tapi perlahan tubuhnya mulai terbiasa. Memasuki bulan keempat, mual itu mulai berkurang. Rumina bisa makan lebih banyak, dan wajahnya yang tadinya sangat pucat mulai terlihat lebih segar. Perutnya juga mulai membesar sedikit, meskipun tidak terlalu mencolok. Rumina tetap membantu Bu Sikun di rumah, tapi pekerjaannya hanya yang ringan saja. Dia membantu melipat pakaian, memilah sayuran, atau kadang mengajari Hilman dan anak-anak lain membaca. Bu Sikun tidak pernah membiarkan Rumina mengangkat barang berat atau terlalu lama berdiri. Kalau Rumina terlihat lelah, Bu Sikun langsung menyuruhnya duduk dan istirahat. "Jangan terlalu dipaksa, Mina. Kalau capek,
langsung istirahat, kata Bu Sikun setiap kali melihat Rumina berusaha terlalu keras. Rumina hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tahu Bu Sikun sangat peduli dan dia sangat bersyukur untuk itu. Interaksi Rumina dengan anak-anak Bu Sikun semakin erat. Hilman yang paling kecil sangat suka duduk di samping Rumina dan bertanya macam-macam hal. Dia bertanya soal bayi yang ada di perut Rumina. "Tante, nanti kalau bayinya lahir, namanya siapa?" tanya Hilman suatu sore sambil duduk di samping Rumina. Rumina tersenyum. "Kalau cowok namanya Hasan, kalau cewek Siti." Hilman mengangguk dengan serius. "Kok bisa tahu namanya sebelum lahir?" Rumina ketawa pelan. "Itu nama yang udah dipikirin dari dulu sama papanya dedek bayi." Hilman diam sebentar, lalu bertanya lagi. "Papanya dedek bayi di mana sekarang?" Rumina terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Bu Sikun yang mendengar percakapan itu langsung datang dan mengusap kepala Hilman. "Udah, jangan tanya yang aneh-aneh. Tante lagi capek," kata Bu Sikun sambil mengalihkan perhatian Hilman. Tapi Rumina menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Bu." Dia menatap Hilman dengan lembut, lalu bicara dengan suara yang tenang. "Papanya si bayi udah di surga. Dia lagi jagain dari sana." Hilman mengangguk pelan, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti. Malam-malam Rumina sering bermimpi tentang Diman. Mimpi-mimpi itu kadang sangat jelas, seolah Diman benar-benar ada di sampingnya. Dalam satu mimpi, Rumina melihat Diman duduk di pinggir sawah mereka yang dulu, tersenyum sambil menatapnya. Dia tidak bicara apa-apa, hanya tersenyum. Rumina ingin mendekatinya, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap Diman dari jauh, dan kemudian Diman perlahan menghilang. Rumina terbangun dengan air mata di pipinya. Dia duduk diam di atas tikar, tangannya menyentuh perutnya yang mulai membesar, dan dia berbisik pelan. "Aku kangen kamu, Mas." Ada juga mimpi yang membuatnya tersenyum. Dalam mimpi itu Diman sedang menggendong bayi kecil, dan dia tertawa sambil mengajak bayi itu bicara. Rumina melihat dari jauh dan hatinya terasa hangat. Tapi begitu dia mencoba mendekat, dia terbangun. Mimpi itu membuatnya bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena dia bisa melihat Diman lagi, sedih karena itu hanya mimpi. Bulan-bulan terus berlalu, perutnya semakin membesar dan gerakannya semakin lambat. Dia mulai merasakan tendangan kecil dari dalam perutnya. Dan setiap kali itu terjadi, Rumina selalu tersenyum. Dia memegang perutnya dengan lembut, berbisik ke bayi di dalamnya. "Iya sayang, Mama tahu kamu ada di sini." Bu Sikun sering duduk di samping Rumina sambil menatap perutnya yang besar dengan penuh kasih sayang. "Bayinya aktif banget ya, Minah," kata Bu Sikun suatu hari. "Iya, Bu. Kayaknya nanti anaknya bakal nakal," jawab Rumina sambil tersenyum. Bu Sikun ketawa pelan. "Gak apa-apa, yang penting sehat." Rumina mengangguk. Dia sangat berharap bayinya lahir dengan sehat. Itu satu-satunya harapan yang dia pegang sekarang. Memasuki bulan ke-7, Rumina semakin sering lelah. Dia tidak bisa berdiri terlalu lama dan kakinya sering bengkak. Bu Sikun semakin memperhatikan, memastikan Rumina selalu dalam kondisi yang nyaman. Pak Ustadz juga sering pulang dengan membawa makanan yang katanya bagus untuk ibu hamil, seperti telur atau sayuran segar. "Kamu harus makan yang banyak, Minah, biar bayinya kuat," kata Pak Ustadz sambil meletakkan bungkusan sayuran di meja. "Terima kasih, Pak," jawab Rumina dengan tulus. Bulan ke-8 datang dengan lebih berat lagi. Perutnya sudah sangat besar
dan Rumina mulai sulit tidur. Setiap malam dia harus bangun beberapa kali karena posisi tidurnya tidak nyaman, atau karena bayi di dalam perutnya menendang dengan kuat. Busikun yang mendengar Rumina gelisah sering datang untuk menemaninya, mengusap punggung Rumina dengan lembut sampai dia bisa tidur lagi. "Bu, maaf ya, jadi merepotkan," kata Rumina suatu malam. "Jangan bilang begitu, Minah. Kamu bukan beban buat kami," jawab Busikun dengan tulus. Rumina hanya bisa tersenyum, meskipun air matanya sudah berkumpul di pelupuk matanya. Dia sangat bersyukur punya keluarga seperti Busikun dan Pak Ustadz di sampingnya. Akhir tahun 1980 berlalu, dan tahun 1981 datang dengan harapan baru. Rumina memasuki bulan ke-9 kehamilannya. Perutnya sudah sangat besar, dan dia hampir tidak bisa bergerak dengan bebas. Busikun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran, termasuk menghubungi dukun bayi yang biasa membantu persalinan di desa itu. "Sebentar lagi kamu bakal jadi ibu, Minah," kata Busikun sambil tersenyum. Rumina mengangguk, tangannya memegang perutnya dengan lembut. Dia sangat menantikan saat itu datang, tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang dia tidak bisa jelaskan. Takut kalau ada yang salah, takut kalau dia tidak bisa melindungi bayinya. Tapi dia berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal buruk. Dia hanya fokus pada harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Harapan itu dia pegang erat meskipun rasa takut terus menyelinap di sudut hatinya. Beberapa hari setelah memasuki bulan ke-9, Rumina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan soal bayinya, tapi perasaan rindu yang sangat kuat terhadap rumah lamanya. Rumah kecil yang dulu dia dan Diman bangun bersama, tempat mereka berbagi mimpi dan tawa. Sejak pindah ke rumah Pak Ustadz, Rumina belum pernah kembali ke sana. Busikun selalu bilang tidak perlu, karena rumah itu sudah kosong dan tidak ada yang diurus. Tapi malam itu rasa rindu itu terlalu kuat untuk diabaikan. "Bu, aku pengen tidur di rumah lama, cuma 1 malam aja," kata Rumina dengan suara pelan saat mereka sedang makan malam bersama. Busikun langsung menatap Rumina dengan ekspresi khawatir. "Kenapa, Mina? Di sini kan enak. Kamu juga udah mau lahiran. Bahaya kalau sendirian di sana." "Aku cuma pengen merasain lagi, Bu. Rasanya kangen banget sama rumah itu. Kangen sama Diman," jawab Rumina. Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada permohonan yang kuat di sana. Busikun diam sebentar menatap Pak Ustadz yang juga sedang makan. Pak Ustadz mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa dia tidak keberatan, tapi tetap khawatir. "Kalau gitu Hilman ikut ya, jangan sendirian," kata Busikun akhirnya. Rumina tersenyum kecil, lega karena permintaannya diizinkan. "Iya, Bu, terima kasih." Malam itu juga, Rumina dan Hilman berjalan pelan menuju rumah lama. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi Rumina berjalan dengan sangat hati-hati karena perutnya yang sudah sangat besar. Hilman berjalan di sampingnya, memegang tangan Rumina dengan erat, dan sesekali bertanya apakah Rumina baik-baik saja. "Iya, Tante baik, kamu jangan khawatir," jawab Rumina sambil tersenyum. Begitu sampai di rumah lama, Rumina berhenti sebentar di depan pintu. Rumah itu terlihat sangat sepi, tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya angin yang bertiup pelan di antara pepohonan. Rumina menarik nafas dalam, lalu membuka pintu dengan pelan. Di dalam, semuanya masih seperti yang dia ingat. Meja kecil di sudut ruangan, kursi yang dulu sering dia dan Diman duduki, dan tempat tidur di belakang yang masih tertutup selimut tipis. Rumina menyalakan lampu minyak yang ada di atas meja, dan cahayanya langsung menerangi seluruh ruangan dengan lembut.
"Tante, aku tidur di mana?" tanya Hilman sambil melihat sekeliling. "Kamu tidur di sini saja, Man," kata Rumina sambil menunjuk tikar yang dia gelar di samping tempat tidur. "Tante tidur di sini." Hilman mengangguk, lalu berbaring di tikar dengan cepat. Dia kelihatan lelah setelah berjalan, dan tidak lama kemudian matanya sudah tertutup. Rumina tersenyum melihat Hilman yang langsung tertidur. Lalu dia duduk di pinggir tempat tidur. Dia menatap sekeliling rumah dengan pelan. Setiap sudut ruangan ini penuh dengan kenangan. Dia ingat bagaimana Diman dulu pulang dengan badan penuh tanah, lalu langsung duduk di kursi itu sambil minum air. Dia ingat bagaimana mereka makan bersama di bawah lampu minyak yang sama, berbicara tentang hari mereka dengan nada yang ringan dan penuh cinta. Air matanya mulai turun pelan. Dia tidak menyekanya. Dia hanya membiarkan air mata itu mengalir sambil terus menatap ruangan yang sekarang terasa sangat kosong. "Aku kangen kamu, Man," bisiknya pelan. Rumina akhirnya berbaring di tempat tidur. Tubuhnya lelah dan matanya mulai terasa berat. Dia menutup mata, berharap bisa tidur dengan tenang. Tapi tidurnya tidak bertahan lama. Rumina terbangun tiba-tiba, tidak tahu apa yang membuatnya bangun. Dia duduk pelan, matanya menyesuaikan dengan cahaya lampu minyak yang masih menyala redup di meja. Hilman masih tertidur pulas di tikar. Nafasnya teratur dan tenang. Rumina menatap ke arah dapur kecil yang berada di sudut ruangan. Dari sana dia mendengar suara yang aneh, seperti sesuatu yang bergesekan dengan tanah. Dia mengerutkan dahi, lalu turun dari tempat tidur dengan sangat hati-hati. Perutnya yang besar membuatnya sulit bergerak, tapi dia tetap berjalan pelan menuju ke dapur. Cahaya lampu minyak tidak cukup menerangi sampai ke sana, jadi dia harus berjalan dalam setengah gelap. Begitu dia hampir sampai di dapur, dia berhenti. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang bergerak. Rumina menyipitkan matanya, berusaha melihat lebih jelas, dan kemudian dia melihatnya. Kepala manusia menggelinding pelan di atas tanah dapur. Kepala itu bergerak dengan sendirinya, berputar pelan, lalu berhenti tepat di depan Rumina. Wajahnya pucat kebiruan, seperti mayat yang sudah lama mati. Matanya putih sepenuhnya, tanpa bola mata, hanya putih kosong yang menatap ke arah Rumina. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari dalam sana terdengar suara ngorok pelan, tapi jelas. Rumina tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, nafasnya berhenti. Matanya terbelalak menatap kepala itu yang terus menatapnya tanpa berkedip. Kepala itu menggelinding lagi, semakin dekat. Suara ngorok itu semakin keras, bercampur dengan suara sesuatu yang basah menyentuh tanah. Rumina ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Kepala itu berhenti tepat di depan kakinya, lalu mulutnya terbuka lebih lebar, dan suara ngorok itu berubah jadi suara erangan panjang yang sangat mengerikan. Rumina langsung merasakan dadanya sesak, tangannya mencengkeram perutnya, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara pahanya. Darah, banyak sekali. Matanya mulai berkunang-kunang, tubuhnya limbung, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Rumina jatuh pingsan di atas tanah dapur. Tubuhnya terkapar dengan darah yang terus mengalir dari pahanya. Hilman terbangun karena suara jatuh yang keras. Dia duduk dengan mata yang masih setengah terpejam, bingung dengan apa yang terjadi. Cahaya lampu minyak masih menyala, tapi ruangan terasa berbeda. Ada bau yang aneh, bau anyir yang membuatnya tidak nyaman. Dia berdiri pelan lalu melihat ke arah dapur. Rumina tergeletak di sana, tubuhnya tidak bergerak. Hilman langsung berlari keluar rumah dengan panik. Kakinya yang kecil bergerak secepat mungkin, menembus malam yang gelap menuju rumah orang tuanya.
Dia tidak berhenti berlari meskipun nafasnya sudah sesak. "Mama, Papa," teriaknya begitu sampai di depan rumah Bu Sikun. Bu Sikun yang sedang duduk di dalam rumah langsung keluar. Begitu melihat Hilman yang menangis dan ketakutan, wajahnya langsung berubah. "Kenapa, Man? Tante Rumina kenapa?" tanya Bu Sikun sambil memegang bahu Hilman. "Tante jatuh, ada darah banyak sekali, Mah," kata Hilman dengan suara yang terputus-putus karena menangis. Bu Sikun langsung memanggil Pak Ustadz yang ada di dalam. Mereka berdua langsung berlari menuju rumah lama Rumina. Begitu sampai dan masuk, mereka melihat Rumina tergeletak di dapur dengan darah yang sudah membasahi seluruh pakaiannya dan tanah di bawahnya. "Ya Allah," bisik Bu Sikun sambil langsung berlutut di samping Rumina. Tangannya gemetar ketika menyentuh pipi Rumina yang pucat. "Minah, bangun, bangun Minah." Pak Ustadz langsung keluar lagi dengan cepat. "Nanti aku panggil Mak Ija," teriaknya sambil berlari. Mak Ija adalah dukun bayi yang biasa membantu persalinan di desa itu. Perempuan tua yang sudah berpengalaman puluhan tahun, dan hampir semua anak di Blok E lahir dengan bantuannya. Pak Ustadz berlari sekuat tenaga menuju rumah Mak Ija yang tidak terlalu jauh dari sana. Di rumah Bu Sikun terus berusaha membangunkan Rumina. Dia mengusap wajah Rumina, menepuk pipinya pelan. Tapi Rumina tidak sadarkan diri. Nafasnya sangat lemah, hampir tidak terdengar. Darah terus keluar dari pahanya, dan Bu Sikun tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, Pak Ustadz kembali bersama Mak Ija. Perempuan tua itu langsung masuk dengan wajah serius. Dia melihat kondisi Rumina sekilas, lalu langsung memberi perintah. "Air panas, kain bersih, cepat," kata Mak Ija dengan suara yang tegas. Bu Sikun langsung bergerak, mengambil semua yang diminta. Mak Ija berlutut di samping Rumina, tangannya menyentuh perut Rumina dengan hati-hati. Wajahnya semakin serius. "Bayinya udah mau keluar, tapi dia kehilangan banyak darah," kata Mak Ija. "Kita harus cepat." Mak Ija mulai bekerja dengan cepat dan terampil. Tangannya yang keriput tapi kuat membantu mengeluarkan bayi dari tubuh Rumina yang masih tidak sadarkan diri. Bu Sikun membantu dengan memegang kain dan air. Matanya terus menatap Rumina dengan penuh doa. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, bayi itu akhirnya keluar. Mak Ija mengangkat bayi itu dengan hati-hati, tapi wajahnya langsung berubah. Tidak ada tangisan, tidak ada suara apapun. Bayi laki-laki itu tergeletak lemas di tangan Mak Ija. Tubuhnya biru, pipinya pucat, dan matanya tertutup rapat. Mak Ija mencoba merangsang bayi itu untuk bernapas, menepuk punggungnya dengan lembut, tapi tidak ada respon. "Innalillahi," bisik Mak Ija pelan. Dia menatap Bu Sikun dengan mata yang berkaca-kaca. "Bayinya udah meninggal, Bu." Bu Sikun menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung mengalir. Pak Ustadz yang berdiri di belakang hanya bisa diam. Tangannya mengepal dengan erat di sisi tubuhnya. Mak Ija membungkus bayi itu dengan kain putih yang dibawa Bu Sikun, lalu meletakkannya di samping Rumina dengan sangat hati-hati. Dia kemudian fokus pada Rumina lagi, berusaha menghentikan pendarahan yang masih terjadi. Tiba-tiba Rumina bergerak. Matanya terbuka sedikit, sangat lemah, dan nafasnya terengah-engah. "Minah," Bu Sikun langsung memegang tangan Rumina dengan erat. "Kamu sadar, Minah? Syukurlah." Rumina menatap Bu Sikun dengan pandangan yang kosong. Bibirnya bergerak, berusaha bicara, tapi suaranya hampir tidak terdengar. Bayiku," bisiknya dengan sangat pelan. Bu Sikun tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya menatap Rumina dengan mata yang penuh air mata. Tangannya memegang tangan Rumina lebih erat. "Di mana anakku?" lanjut Rumina. Nafasnya semakin berat. Pak Ustadz yang melihat kondisi itu langsung berlutut di samping Rumina.
Dia tahu Rumina tidak punya banyak waktu lagi. Dia menatap wajah Rumina dengan penuh kasih sayang, lalu berbisik dengan lembut. "Mina, dengarkan aku. Ucapkan syahadat. Ikuti aku," kata Pak Ustadz dengan suara yang gemetar. Rumina menatap Pak Ustadz dengan mata yang hampir tertutup. Nafasnya semakin pendek. Dadanya naik turun dengan susah payah. "Asyhadu Allah," bisik Pak Ustadz pelan. Rumina mengikuti dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Asyhadu Allah ilaha illallah." Lanjut Pak Ustadz. "Ilaha illallah." Rumina mengikuti. Suaranya semakin melemah. "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Pak Ustadz terus berbisik dengan air mata yang mengalir di pipinya. Rumina berusaha mengikuti, tapi suaranya sudah hampir tidak ada. Bibirnya masih bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya perlahan menutup, dan nafasnya berhenti. Tangan Rumina yang dipegang Bu Sikun menjadi lemas. Bu Sikun menangis dengan sangat keras, memeluk tubuh Rumina yang sudah tidak bergerak lagi. Pak Ustadz menutup matanya dengan tangan. Air matanya tidak berhenti mengalir. Maija yang sudah melihat banyak kematian dalam hidupnya hanya bisa duduk diam. Tangannya terangkat untuk berdoa. Hilman yang berdiri di pintu hanya bisa menatap dengan mata yang kosong, tidak mengerti apa yang terjadi, tapi merasakan kesedihan yang sangat besar di ruangan itu. Pemakaman Rumina dan bayinya dilakukan keesokan harinya, tepat di samping kuburan Diman. Warga yang masih tinggal di Blok E datang untuk memberi penghormatan terakhir. Tidak banyak yang hadir, karena memang sudah banyak yang pindah. Tapi yang datang mereka semua menangis. Rumina dan Diman adalah pasangan muda yang mereka kenal baik. Dan melihat mereka semua dikubur dalam waktu yang tidak terlalu jauh satu sama lain, membuat hati mereka hancur. Setelah pemakaman selesai, warga pulang dengan langkah yang berat. Tidak ada yang bicara banyak. Mereka hanya jalan dalam diam, masing-masing membawa kesedihan mereka sendiri. Sejak saat itu Blok E mulai berubah. Warga yang awalnya tinggal di sana sudah banyak yang memutuskan untuk pindah. Alasannya beragam. Ada yang bilang akses ke desa terlalu sulit, jalan rusak, dan transportasi jarang lewat. Ada yang bilang ladang mereka tidak sesubur yang dijanjikan. Tapi sebagian besar diam-diam mengakui bahwa mereka takut. Takut dengan hutan di sekitar mereka. Takut dengan apa yang terjadi pada Diman. Takut dengan tragedi yang menimpa Rumina. Bulan-bulan setelah pemakaman, satu persatu keluarga mulai pergi. Mereka mengemas barang-barang mereka, meninggalkan rumah yang sudah mereka bangun, dan pindah ke kota atau ke desa lain yang lebih ramai. Sampai akhirnya hanya tinggal 8 keluarga yang masih bertahan di Blok E, termasuk keluarga Pak Ustadz dan Bu Sikun. Desa yang dulunya ramai dengan suara anak-anak bermain dan warga yang saling menyapa, kini menjadi sangat sepi. Rumah-rumah kosong berdiri dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Jalan setapak yang dulu sering dilalui, kini mulai ditumbuhi rumput liar. Suasananya terasa sunyi dan mencekam, terutama kalau sudah malam. Dan malam-malam di Blok E menjadi sangat berbeda. Suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tangisan perempuan yang sangat pilu terdengar dari kejauhan. Kadang terdengar dekat, tapi tidak pernah jelas dari mana asalnya. Kadang suara itu bercampur dengan suara bayi menangis, lemah, dan menyayat hati. Warga yang masih tinggal di sana mulai merasakan ketakutan yang nyata. Mereka tidak berani keluar rumah kalau sudah malam. Pintu dan jendela dikunci rapat, dan mereka hanya duduk di dalam sambil berdoa supaya malam cepat berlalu. Pak Wiryo yang rumahnya paling dekat dengan rumah lama Rumina adalah yang pertama mengalaminya. Suatu malam, dia terbangun karena mendengar ketukan di pintu. Tok tok tok,
3 kali dengan jarak yang sama. Dia duduk di tempat tidur, mendengarkan dengan was-was. Ketukan itu terdengar lagi. Pak Wiryo bangun pelan, mengambil parang yang dia letakkan di sudut kamar, lalu berjalan pelan menuju pintu. Dia tidak langsung membuka, tapi bertanya dari dalam. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya angin yang bertiup dari luar. Pak Wiryo menunggu sebentar, lalu ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Dia akhirnya membuka pintu dengan hati-hati. Parang di tangannya siap untuk berjaga-jaga. Tapi di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya malam yang gelap dan angin yang bertiup dingin. Pak Wiryo menutup pintu lagi dengan cepat, dan dia tidak bisa tidur sampai pagi. Kejadian serupa mulai dialami oleh warga lain. Ada yang mendengar suara tangisan di tengah malam. Ada yang mendengar ketukan pintu yang tidak ada orangnya. Ada yang mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Tapi begitu dilihat tidak ada apa-apa. Sampai suatu malam, Pak RT melihat sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Waktu itu sedang hujan. Hujan deras yang turun dari sore sampai malam. Pak RT sedang duduk di dalam rumahnya, mendengarkan suara hujan yang memukul atap dengan keras. Tiba-tiba, dia melihat bayangan di luar jendela. Bayangan yang bergerak pelan di tengah hujan. Pak RT mendekat ke jendela dengan hati-hati, lalu melihat keluar. Di sana, di tengah hujan yang deras, ada sosok perempuan. Rambutnya panjang, terurai basah kuyup, dan dia mengenakan gaun lusuh yang penuh dengan tanah. Di tangannya, dia memeluk sesuatu, bayi kecil yang juga basah kuyup. Sosok itu berdiri diam di tengah hujan, menatap ke arah rumah Pak RT. Wajahnya tidak terlihat jelas karena rambutnya yang menutupi. Tapi Pak RT bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang kosong dan menyeramkan. Pak RT mundur dari jendela dengan cepat, tubuhnya gemetar. Dia langsung membangunkan istrinya dan anak-anaknya. Lalu mereka semua berkumpul di dalam kamar sambil berdoa. Keesokan harinya, Pak RT langsung menemui Pak Ustadz dan menceritakan apa yang dia lihat. Beberapa warga lain yang mendengar juga ikut berkumpul. Dan ternyata mereka juga pernah melihat sosok yang sama. Semuanya dengan deskripsi yang mirip. Perempuan berambut panjang, mengenakan gaun lusuh, memeluk bayi. "Itu Rumina kan?" tanya salah satu warga dengan suara yang gemetar. Pak Ustadz menggeleng dengan tegas. "Bukan, itu bukan Rumina." "Tapi rambutnya panjang, mirip banget sama dia," kata warga lain. Pak Ustadz menatap mereka semua dengan serius. "Rumina udah tenang di sana. Dia udah kembali ke Sang Pencipta. Yang kalian lihat itu bukan dia. Itu jin yang suka nyamar jadi orang yang udah meninggal. Mereka cari perhatian, cari mangsa." Warga dia mendengar penjelasan Pak Ustadz. Sebagian percaya, sebagian masih ragu. Tapi yang pasti mereka semua takut. Kalau ada yang lihat lagi jangan didekati, jangan dilayani. Tutup pintu, baca doa, dan jangan keluar sampai pagi. Lanjut Pak Ustadz. Warga mengangguk, tapi ketakutan di wajah mereka tidak hilang. Malam-malam berikutnya penampakan itu terus terjadi. Kadang sosok itu terlihat di depan rumah warga, kadang di pinggir jalan, kadang di dekat hutan. Selalu dengan posisi yang sama, berdiri diam, memeluk bayi, menatap kosong. Tidak ada yang berani mendekati, tidak ada yang berani bicara. Mereka hanya menutup pintu dan jendela, lalu berdoa sampai pagi. 8 keluarga yang tersisa di Blok E mulai membicarakan untuk pindah juga. Mereka tidak tahan lagi dengan situasi ini. Terlalu menakutkan, terlalu mencekam. Dan mereka tahu kalau terus tinggal di sini, mungkin mereka yang berikutnya akan mengalami hal buruk. Bu Sikun yang mendengar rencana itu hanya bisa diam. Dia melirik Pak Ustadz dan suaminya itu mengangguk pelan.
Mereka juga sudah memikirkan hal yang sama. Keputusan untuk pindah sudah bulat, tapi mereka sepakat untuk berkumpul satu malam terakhir di rumah Pak Ustadz. Bukan karena ada tradisi atau upacara khusus, tapi lebih karena mereka ingin saling menguatkan sebelum benar-benar meninggalkan Blok E. 8 keluarga yang tersisa datang dengan membawa anak-anak mereka, dan rumah Pak Ustadz yang memang paling besar jadi tempat mereka semua berkumpul. Mereka duduk di ruang tengah, ada yang di kursi, ada yang di tikar, dan anak-anak duduk mengelilingi orang tua mereka. Pak Ustadz memimpin doa bersama, suaranya tenang, penuh keyakinan, dan semua orang mengikuti dengan khusyuk. Setelah doa selesai, mereka berbincang pelan, membicarakan rencana pindah mereka, akan kemana, bagaimana caranya, dan kapan waktunya. Suasana cukup hangat, meskipun ada ketegangan yang terasa di udara. Husikun menyiapkan teh dan makanan kecil untuk semua orang. Dia jalan bolak-balik dari dapur ke ruang tengah, memastikan semua tamu merasa nyaman. Anak-anak yang tadinya sedikit tegang mulai rileks dan bermain pelan di sudut ruangan. Waktu terus berjalan. Pukul 9 malam lewat, kemudian pukul 10. Langit di luar sudah benar-benar gelap, dan suara hutan mulai terdengar lebih keras. Warga yang duduk di dalam rumah sesekali melirik ke arah pintu dan jendela, memastikan semuanya tertutup rapat. Pukul 11 lewat, tiba-tiba suara di luar berubah. Angin yang tadinya pelan jadi lebih kencang, membuat pintu dan jendela bergetar sedikit. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar sangat jelas, dan ada suara lain yang mulai bercampur. Suara tangisan, lemah tapi jelas. Semua orang langsung diam, percakapan berhenti. Anak-anak yang tadinya bermain langsung mendekat ke orang tua mereka. Pusikun yang sedang di dapur juga berhenti bergerak. Matanya mantap ke arah pintu depan. Suara tangisan itu semakin jelas. Kali ini bukan dari jauh, tapi terdengar sangat dekat, tepat di depan rumah. Pak Wiryo yang duduk paling dekat dengan jendela mengintip sedikit lewat celah tirai. Wajahnya langsung pucat. Dia menatap Pak Ustadz dengan mata yang lebar. "Ada dia," bisiknya. Semua orang langsung tegang. Tidak ada yang berani bergerak. Pak Ustadz berdiri pelan, mengambil tongkat kayu yang biasa dia pakai, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Pusikun mencoba menahannya, tapi Pak Ustadz menggeleng pelan. "Biar aku yang hadapi," katanya dengan suara yang tenang tapi tegas. Pak Ustadz berdiri di depan pintu, tangannya memegang tongkat dengan erat. Suara tangisan di luar semakin keras, dan kemudian berubah jadi suara yang berbeda. Suara perempuan yang bicara dengan nada yang sangat sedih. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu sangat jelas, terdengar tepat di luar pintu. Semua orang di dalam rumah langsung merinding. Anak-anak mulai menangis pelan, dan ibu-ibu mereka langsung memeluk mereka dengan erat. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih putus asa. Pak Ustadz menarik nafas dalam. Tangannya gemetar sedikit, tapi dia tetap berdiri tegak. Dia mulai membaca ayat suci dengan suara yang keras dan jelas. Suaranya bergema di dalam rumah, menguatkan semua orang yang ada di sana. Suara di luar langsung berubah. Tangisan itu berhenti, digantikan oleh suara erangan yang sangat mengerikan. Suara yang terdengar marah dan frustasi. Pak Ustadz terus membaca tanpa henti. Suaranya tidak bergetar meskipun dia bisa merasakan hawa dingin yang mulai masuk dari celah pintu. Pusikun yang berdiri di belakangnya ikut berdoa dalam hati. Tangannya memegang bahu Pak Ustadz dengan lembut untuk memberi dukungan. Tiba-tiba pintu bergetar hebat, seolah ada yang menggedor dari luar dengan sangat keras. Pak Ustadz tidak mundur, dia justru melangkah lebih dekat ke pintu. Suaranya semakin keras membaca ayat suci. Dan kemudian, langit di luar menyambar dengan suara yang sangat keras. Petir yang sangat terang menerangi seluruh area di sekitar rumah. Cahayanya begitu kuat,
sampai menembus celah jendela dan pintu. Bersamaan dengan petir itu terdengar suara jeritan. Jeritan yang sangat keras, sangat menyakitkan, dan penuh dengan kemarahan. Suara itu memecah malam, membuat semua orang di dalam rumah menutup telinga mereka. Pak Ustadz terus membaca doa, tidak peduli dengan jeritan itu. Dia terus membaca sampai suaranya hampir habis, sampai ayat terakhir selesai. Setelah itu semuanya hening. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi suara erangan, tidak ada lagi ketukan atau guncangan. Hanya suara angin yang pelan dan suara nafas orang-orang di dalam rumah. Pak Ustadz berdiri diam di depan pintu sebentar. Nafasnya terengah-engah. Lalu dia berbalik, menatap semua orang yang ada di dalam rumah. "Dia udah pergi?" tanyanya pelan. Gusikun langsung memeluk Pak Ustadz dengan erat. Air matanya mengalir. Warga yang lain langsung berdiri, memeluk keluarga mereka masing-masing. Lega karena malam itu akhirnya berlalu. Tapi meskipun sosok itu sudah pergi, keputusan mereka tidak berubah. Mereka tetap akan pindah. Terlalu banyak yang terjadi di tempat ini. Terlalu banyak kenangan buruk yang tidak bisa mereka lupakan. Pagi harinya, mereka mulai mengemas barang-barang mereka. Tidak ada yang bicara banyak. Mereka hanya bekerja dalam diam. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Rumah-rumah yang dulu penuh dengan kehidupan kini mulai dikosongkan satu persatu. Pak Ustadz dan Bu Sikun yang paling terakhir keluar dari rumah mereka. Mereka berdiri sebentar di depan pintu, menatap rumah yang sudah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Bu Sikun menangis pelan, dan Pak Ustadz hanya mengusap bahunya dengan lembut. "Kita udah berusaha, Bu," kata Pak Ustadz. "Tapi di sini bukan tempat kita lagi." Bu Sikun mengangguk. Lalu mereka berdua berjalan pelan, meninggalkan rumah itu. Perjalanan mereka dimulai pagi-pagi sekali, saat kabut masih menyelimuti Blok E. 8 keluarga itu berkumpul di pinggir sungai kecil, yang menjadi jalur keluar dari desa transmigrasi. Mereka membawa barang-barang seadanya, tidak banyak, karena sebagian besar perabotan mereka ditinggalkan begitu saja. Perahu-perahu kayu sudah disiapkan oleh warga dari desa tetangga yang bersedia membantu mereka pindah. Sebelum berangkat, Pak Ustadz mengajak semua orang untuk pergi ke satu tempat terakhir, pemakaman di antara Blok E dan Blok F. Mereka berjalan pelan menuju area pemakaman yang sepi. Rumput liar sudah mulai tumbuh tinggi di sekitar kuburan-kuburan yang ada di sana. Ada beberapa kuburan warga lain yang sudah meninggal sebelumnya, tapi yang paling mereka tuju adalah 3 kuburan yang berdampingan. Kuburan Diman, Rumina, dan bayi mereka. Pak Ustadz berdiri di depan ketiga kuburan itu, diikuti oleh Bu Sikun dan warga lainnya. Tidak ada yang bicara. Mereka hanya berdiri diam, menatap nisan-nisan sederhana yang terbuat dari papan kayu dengan nama yang tertulis tangan. Bu Sikun menangis pelan. Dia ingat betul bagaimana Ruminah dulu masih tersenyum meskipun sedih. Bagaimana dia begitu kuat meski kehilangan suami. Dan sekarang mereka semua berbaring di sini sendirian di tanah yang sebentar lagi akan benar-benar ditinggalkan. Pak Ustadz membaca doa dengan suara yang pelan tapi jelas. Semua orang mengikutinya dengan khusyuk. Tangan mereka terangkat, mata mereka menutup. Setelah doa selesai, mereka berdiri diam sebentar lagi, memberi penghormatan terakhir. "Maaf ya Diman, maaf Ruminah," bisik Bu Sikun pelan. "Kami harus pergi, tapi kalian pasti tenang di sana." Pak Ustadz meletakkan tangannya di bahu Bu Sikun. Lalu mereka berdua berbalik dan berjalan pelan, meninggalkan pemakaman. Warga lain mengikuti dari belakang. Langkah mereka berat, tapi terus bergerak. Mereka kembali ke pinggir sungai, naik ke perahu satu persatu. Anak-anak yang tadinya sedikit takut kini sudah tenang.
di pelukan orang tua mereka. Perahu-perahu itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan blok E yang kini benar-benar kosong. Pak Ustadz duduk di perahu paling belakang, menatap ke belakang dengan pandangan yang sulit dibaca. Dia melihat rumah-rumah yang mereka tinggalkan, lahan-lahan yang sudah mereka garap dengan susah payah, dan hutan yang masih berdiri tegak di sekitar desa. "Udah benar keputusan kita, Pak?" tanya Bu Sikun pelan. Pak Ustadz mengangguk. "Udah, kita udah berusaha. Tapi tempat ini bukan buat kita." Perahu terus bergerak menyusuri sungai menuju kota Pangkalan Harapan. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, dan sepanjang jalan tidak ada yang bicara banyak. Mereka hanya duduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Sampai di kota Pangkalan Harapan, mereka disambut oleh petugas pemerintah yang membantu mereka mencari tempat tinggal sementara. Kehidupan baru menanti mereka di sana, meskipun tidak mudah, tapi setidaknya mereka tidak sendirian lagi. Mereka tidak hidup dalam ketakutan lagi. Malam pertama mereka di kota, Pak Ustadz duduk di depan rumah kecil yang mereka tempati. Dia menatap langit yang penuh bintang, sama seperti langit di blok E dulu. Bu Sikun duduk di sampingnya, diam. "Kita ninggalin banyak kenangan di sana, Bu," kata Pak Ustadz pelan. "Iya, Pak. Tapi kita juga bawa pelajaran," jawab Bu Sikun. Pak Ustadz mengangguk. Dia ingat Diman dan Rumina, pasangan muda yang penuh harapan. Mereka datang ke blok E dengan mimpi yang besar, tapi hidup mereka berakhir dengan tragedi yang menyakitkan. Tapi di balik semua itu, Pak Ustadz belajar satu hal. Hidup itu rapuh, sangat rapuh. Tidak peduli seberapa kuat usaha kita, tidak peduli seberapa besar mimpi kita, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Tapi di tengah semua kerapuhan itu, ada satu hal yang tetap kuat: iman, doa, dan kepercayaan bahwa ada yang lebih besar dari kita yang mengatur segalanya. "Semoga mereka tenang di sana," bisik Pak Ustadz. Bu Sikun mengangguk. Lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di blok E, desa transmigrasi yang dulu penuh harapan, kini benar-benar kosong. Rumah-rumah berdiri dengan pintu terbuka, jendela yang berdiri tertiup angin, dan hutan yang semakin merambat masuk ke area yang dulu pernah menjadi lahan subur. Hanya doa dan kenangan yang tersisa di sana, dan 3 kuburan kecil di pemakaman yang akan terus berdiri sendirian sampai waktu yang tidak ada yang tahu. Itulah akhir ceritanya. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.